Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di hari Minggu yang berbahagia ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 121 ayat 5-6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa hari ini sebagai hari yang Engkau anugerahkan kepada kami, bukanlah hari yang biasa. Karena hari ini adalah sebuah awal yang baru, di mana kami diberi kesempatan baru. Jikalau kemarin kami gagal dalam pekerjaan, hari ini Engkau beri kesempatan untuk mencobanya lagi. Jikalau kemarin kami gagal berbaikan dengan orang-orang tertentu, entah itu pasangan atau anak, atau rekan atau teman kami, hari ini Engkau beri kesempatan untuk memperbaikinya. Jikalau kemarin kami gagal dalam mentaati firman-Mu, hari ini Kau beri kesempatan baru untuk menikmati kuasa Roh-Mu. Kalau kemarin kami terbentur dan jatuh, hari ini Engkau beri kami anugerah baru untuk bangun dan berjalan lagi. Terima kasih untuk semua kesempatan kedua yang dengan murah hati Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami juga kembali mendapat kesempatan mendengar lagi firman-Mu. Ajarlah kami menghargai kesempatan itu dan menangkap dengan baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya, kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah.
Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, dan Roh Kudus menyertai kami, dan Tuhan yang membuka hati kami untuk kami mendengar setiap sabda firman-Mu, dan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada tema pada khotbah pagi ini, kesempatan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, yang menjadi pemicu mereka menunda pertobatan adalah pemikiran bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat dan mengalami perubahan. Padahal kenyataan sebenarnya tidak selalu ada kesempatan untuk bertobat dan mengalami perubahan. Tidak seorang pun tahu kapan akhir perjalanan hidup ini. Sehingga sebenarnya tidak ada seorang pun tahu kapan kesempatan untuk bertobat dan berubah. Sampai tidak akan ada lagi. Saudara kasih Tuhan, kuasa gelap menipu banyak orang dengan suara bahwa nanti selalu masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Ada yang mengatakan, nanti aja setelah aku tua baru saya bertobat. Karena kesempatan sekarang masih muda. Nah saudara, itu saudara ditipu oleh kuasa gelap. Padahal sering kesempatan itu akan segera lenyap dan tidak pernah kembali lagi. Usaha kuasa gelap yang dimaksud agar orang Kristen tidak berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh dan tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk bertumbuh. Fakta yang tak dapat dibantah bahwa kuasa gelap telah berhasil menipu banyak orang. Sehingga mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Hal tersebut mengakibatkan kebinasaan atas dirinya mereka sendiri. Dengan cara ini kuasa gelap berhasil memisahkan manusia dari Allah Bapa. Dalam Alkitab kita menemukan kisah-kisah tradisi mengenai orang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperoleh berkat. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabur atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau
yang menjual hak kesurungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara kasih Tuhan, ayat-ayat ini mengungkapkan kisah yang tragis dari Esau, yang dengan ceroboh menukar hak kesurungannya dengan semangkok kacang merah. Ketika Esau menyadari kesalahannya dan mencoba untuk memperbaikinya, ia tidak memiliki kesempatan lagi. Inilah benar-benar suatu ketragisan yang tak terbayangkan. Kalimat tidak berperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam ayat di atas menunjukkan kesempatan pahit yang bisa dialami oleh setiap orang. Nasihat ini diberikan agar orang percaya jangan mengalami pengalaman pahit seperti yang dialami oleh Esau. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah sudah menentukan orang untuk diselamatkan. Dan mereka yang ditentukan tidak mungkin bisa binasa. Kenyataannya, ada orang yang mestinya memiliki hak kesulungan sebagai anak-anak Allah, dapat melepaskan hak kesulungan itu demi kesenangan atau pencintaan dunia. Faktanya hari ini dapat dilihat banyak orang Kristen yang telah hanyut dalam berbagai kesenangan dunia dengan segala hiburan sehingga tidak menghargai nilai-nilai rohani. Hal ini sama dengan tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai nilai-nilai kekekalan di dalam kerajaan surga. Kita harus selalu berpikir bahwa seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Dan memang faktanya hari itu bisa benar-benar terjadi. Dengan berpikir demikian, kita akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk perubahan guna menenangkan hati Allah dengan hidup sesuai kehendak dan rencana Allah. Sayang sekali karena setiap hari kita bisa datang dan pergi, banyak orang menjadi ceroboh. Banyak orang berpikir bahwa setiap hari ia akan memperoleh hari yang baru. Banyak orang tidak menyadari bahwa suatu saat ia tidak akan melihat matahari yang terbit di ufuk timur. Dan tidak akan lagi dapat menghirup udara yang segar. Sebab akhir hidupnya telah sampai. Tidak seorang pun tahu kapan hari terakhir hidup ini. Jadi, sangatlah tepat dan bijaksana kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Kita harus memandang bahwa setiap hari sangat berharga sebagai kesempatan untuk belajar mengalami perubahan. Agar kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh menyukai dan menyenangkan hati Bapa. Kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, maka hari ini menjadi hari yang sangat berharga. Setiap menit, detiknya menjadi sangat berharga. Kita berusaha untuk sungguh-sungguh menjadi waktu hidup kita melayani perasaan Allah Bapa. Melayani Allah Bapa artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan cara hidup demikian, kita sama halnya dengan mengumpulkan harta di surga. Hidup kita menjadi menilai bukan saja sementara hidup di dalam dunia ini, tetapi juga menilai sampai kekekalan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam hidup di dalam dunia ini, waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan. Kita tidak boleh membuang-buang waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu ini adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada
yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat Alkitab mencatat waktu kesempatan yang diberikan itu sangat jelas. Saya berikan contoh dengan Lazarus yang miskin dan orang kaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Lazarus itu selalu setiap hari meminta makanan kepada orang kaya. Dan orang kaya itu hidup dengan kemewahan, makanan berlimpah-limpah. Saudara kasih Tuhan, dengan waktu kehidupan mereka berduanya selesai, maka Lazarus yang selama hidupnya meminta-minta sebagai orang miskin untuk sesuap nasi, sedangkan orang kaya yang hidup dengan pesta porah dan hidup dengan kemewahan, pada hari kebersamaan keduanya itu meninggal. Lazarus dibawa Allah Bapa ke surga, sedangkan orang kaya dibawa ke neraka. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam kesempatan inilah Tuhan memakai Lazarus untuk menyadari orang kaya bahwa hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan kita berbuat baik. Kesempatan kita untuk mendengar Injil. Kesempatan kita bertobat. Kesempatan kita memuliakan Tuhan. Tapi kita lebih banyak menggunakan kesempatan untuk dunia ini. Sedangkan Lazarus mempunyai kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan hidup berkenan di hati Tuhan. Maka orang kaya itu berkata, ketika dia di dalam neraka yang sangat menderita, dia membutuhkan air setetes. Sedangkan Lazarus ada di surga. Dia berkata kepada Lazarus, Lazarus, berikanlah air setetes kepada saya. Lazarus masih berbahaya hati, mau berikan kepada orang kaya. Tetapi airnya tidak bisa sampai kepada orang kaya tersebut. Saudara kasih Tuhan, sehingga ada tembok pembelah, ada tembok pemisah antara surga dan neraka. Karena selama hidup orang kaya sudah menikmati semuanya, sedangkan Lazarus belum menikmati, tetapi Lazarus menikmati ke surga. Maka orang kaya itu berkata kepada Lazarus, saya ingin bertobat dan saya inginkan berkata kepada semua keluarga saya supaya mereka bisa menikmati seperti Lazarus. Saudara kasih Tuhan, maka di Lukas 16 ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah saudara kasih Tuhan, orang kaya itu berkata kepada Lazarus, di dalam keluarga dia masih ada banyak. Di dalam keluarga dia masih belum dengar firman Tuhan. Maka kata Abraham kepada orang kaya tersebut, jika mereka tidak sungguh-sungguh mendengar, dan mereka tidak mau juga diyakinkan sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara mati, yaitu Yesus Kristus. Mereka tidak mau terima Yesus Kristus, maka tidak ada harapan mereka untuk masuk surga. Jadi kesempatan itu diberikan kepada kita semua pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, saya berikan kesaksian tahun 2018. Saya jelas-jelas pingsan 4 kali, saudara kasih Tuhan. Karena saya punya waktu itu mendoakan orang sakit setiap hari, setiap minggu, tak henti-henti. Sampai akhir tahun 2023, sampai akhir tahun 2018, tanggal 23 Desember, saya di gereja, saya jatuh pingsan. Kemudian bawa pulang juga jatuh pingsan 4 kali. Di situ saya sadar bahwa Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk berubah hidup saya. Supaya saya pakai diri saya untuk memuliakan Tuhan. Tidak pakai fisik, tidak pakai tenaga, tidak pakai kekuatan untuk menjalankan pelayanan.
Nah saudara kasih Tuhan, sampai waktu itu saya tidak bisa bedakan saya tidak bisa bedakan di mana orang yang saya doakan itu memuliakan Tuhan atau memuliakan saya. Di situ saya minta ampun sama Tuhan dan saya tidak melakukan pelayanan doa kesembuhan selama 1 tahun. Saya mengintrospeksi diri saya. Apa yang saya kerjakan adalah kerjaan Tuhan atau yang saya kerjakan adalah untuk diri saya. Nah kesempatan ini yang Tuhan berikan saya menggunakan baik-baik untuk bergumul dan sungguh-sungguh untuk merubahkan diri saya untuk pelayanan berikutnya. Setelah saya bisa memperbaiki diri saya, dan saya menjalankan pelayanan doa kesembuhan di tahun 2019 dengan memuliakan Tuhan. Apapun yang kerjakan adalah memuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, waktu hidup itu kekal. Semua manusia sama, saudara kasih Tuhan. Kita hidup dan 1 tahun 12 bulan. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Semua manusia sama. Ini sudah diatur semuanya dalam kehidupan kita manusia. Dan manusia punya waktu dalam kehidupan di dalam dunia ini. Gak mungkin kita bisa hidup sampai 200-300 tahun. Pada saat kita usia 60, semua sudah muncul. Semua penyakit muncul. Karena semua organ tubuh sudah lemah. Nah saudara kasih Tuhan, hidup ini dalam dunia ini semua manusia sama. Karena itu selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita waktu, itu ada kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk menggunakan waktu itu dengan baik-baik. Saudara kasih Tuhan, jika saudara mengalami keterpurukan, sudah ditolong Tuhan, maka saudara perbaiki hidup saudara dengan Tuhan. Jika saudara yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka saudara harus perbaiki hidup saudara dengan Tuhan. Memperbaiki hidup saudara, yaitu menyenangkan Tuhan, yaitu melakukan apa yang saudara bisa lakukan untuk rumah Tuhan. Melakukan apa yang saudara bisa lakukan untuk hamba Tuhan. Melakukan apa yang saudara bisa lakukan untuk jemaat Tuhan. Jangan egois saudara. Saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Dari keterpurukan, saudara diselamatkan oleh Tuhan. Dari sakit, saudara disembuhkan Tuhan. Itu Tuhan sudah berikan kesempatan pada saudara. Jangan-jangan saudara tidak menggunakan kesempatan. Nasib saudara seperti orang kaya. Bukanlah Lazarus yang ada di surga. Saudara akan di neraka. Perbaikilah hidup saudara. Kesempatan tidak selalu ada. Karena umur hidup kita maju ke depan, tidak mundur. Saudara, jika saudara hari ini telah ditolong Tuhan, segeralah bertobat. Segera berubah hidup saudara. Saya akan berikan contoh satu lagi, yaitu perempuan Samaria. Perempuan Samaria bertemu dengan Yesus. Latar belakang perempuan Samaria itu sangat buruk. Tetapi perempuan Samaria itu bertobat. Kata bertobat apa? Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, maka Tuhan Yesus berkata pada perempuan Samaria, berikan aku air sedikit. Kata perempuan Samaria, tidak ada orang Yahudi yang minta air kepada orang Samaria. Yesus berkata, apa yang kamu katakan benar. Jika air yang akan kuberikan kepadamu adalah air yang tidak akan haus. Kemudian semua Samaria itu berkata, oh begitu Tuhan, Engkau adalah seorang nabi. Dan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, engkau ada suami? Perempuan Samaria berkata, tidak. Yesus berkata, engkau mempunyai 5 suami. Yang sekarang tinggal bersamamu itu bukan suamimu. Kemudian dengan itulah
perempuan Samaria tercerik matanya bahwa Tuhan lagi berikan kesempatan dia untuk berubah diri dia. Maka dengan itulah perempuan Samaria, dengan apa yang dikatakan Yesus, dia bertemu dengan Yesus. Dia pulang ke kota dia dan menceritakan kepada semua orang Samaria bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada dia apa yang dia alami. Sehingga satu kota ketika mendengar perempuan Samaria itu, satu kota bertobat. Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita harus gunakan. Tuhan sudah bertemu. Jika saudara sudah bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan apa yang Tuhan katakan pada saudara, cepat kata-kata sampaikan kepada orang-orang, kepada keluarga kita. Penginjilan itu harus jalan. Ketika kita melakukan penginjilan, maka kita memuliakan Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Waktu dan kesempatan tidak bisa dikembalikan. Saudara, tidak bisa dikembalikan. Karena waktu ini terus jalan. Kita lihat tahun 2023, sekarang sudah masuk 2024. Dan saudara sudah tambah satu umur. Dan saudara sudah tambah satu umur. Itu akan terus tambah. Dan keadaan ini terus menerus berubah. Dan waktu hidup di dalam dunia ini sangat singkat, saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tidak bisa kita ulangkan lagi. Kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, gunakan baik-baik. Saudara kasih Tuhan, saudara tahu siapa pembunuh kita yang membuat kita tidak mengambil kesempatan? Apa yang saudara jawab? Mungkin saudara jawab iblis yang mengganggu saudara tidak ambil kesempatan. Saudara tahu jawabannya adalah satu. Yang membunuh saudara untuk tidak mengambil kesempatan adalah penundaan. Semua tunda. Nanti aja saya pergi untuk bersaksi. Nanti aja saya pergi untuk mengabarkan Injil. Nanti aja pelayanan. Nanti aja saya melakukan pemberkat. Nanti aja saya memberkati mereka. Nanti. Besok belum tentu kamu hidup. Lakukanlah. Kesempatan ini memuliakan Tuhan. Dari pagi kita bangun sampai malam sebelum kita tidur. Setiap jam, setiap menit, setiap detik gunakan baik-baik untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita gak banyak. Hidup sangat singkat. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan Kau berikan pada kami. Kira Tuhan membuka hati pikiran kami menyadari waktu hidup begitu singkat dalam dunia ini. Engkau beri kesempatan kami untuk memuliakan Tuhan, mendekat dengan Engkau. Dan Tuhan pakai kami untuk sebagai bisa mengabarkan Injil-Mu dan mengabarkan kesaksian-kesaksian dan Engkau hidup dan nyata. Sehingga mereka mengalami mujizat demi mujizat. Mereka akan bertobat dan berubah dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Tidak lagi dalam hidup dalam dunia sementara ini untuk memuaskan diri, tetapi menjalankan amanah agung-Mu untuk memuliakan Tuhan. Waktu yang singkat ini kita gunakan baik-baik. Waktu yang singkat ini kita gunakan dengan memuliakan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menyertai kita dan Tuhanlah yang akan melindungi kita. Kami serahkan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, kita gunakan baik-baik untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, kesempatan, opportunity. Opportunity itu kita dalam hidup ini ada tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Gunakan kesempatan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan kerjaan dunia ini. Kerjaan dunia itu hanya sementara. Kerjaan Tuhan yang kita harus lakukan, yaitu apapun kita lakukan, muliakan Tuhan. Maka kesempatan kita gunakan baik-baik. Sehingga suatu hari kelak, kapanpun kita tidak tahu akhir hidup kita. Tetapi ketika waktu yang sudah sampai, kita akan bersama Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati.